warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan jazakumullah khairan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, para masyayikh, para kiai, para tamu undangan rahimakumullah. Memasuki acara selanjutnya, yakni acara inti dalam rangka Haul ke-27 Al-Maghfirullah Kiai Haji Zarkasi bin Kiai Haji Abdul Hamid, sekaligus mengenang tahun ketiga wafatnya yang mulia Nyai Haja Surati Sarqawi, yakni Tausiah Hauliyah, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang mulia Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Said Aziz, beliau dari Gondang Legi Malang. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Saya mancing sauski meletak kala sarang musik rock sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli zikri wal wafa. Amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Dahlawi Zarkasi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Yang kami hormati Bapak pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa berserta perangkatnya, hadirin hadirat, ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini tertumpahlah suatu rahmat dan inayah kepada kita sekalian. Lebih-lebih lagi dengan terlaksananya malam peringatan Haul almarhum Kiai Haji Zarkasi yang ke-27. Semogalah fadl dan ridho Allah senantiasa tertumpah dan tercurah kepada kita selalu, sehingga adanya majlis haul pada malam ini dapat memberikan musabbabah untuk tercapainya cita-cita izul Islam wal muslimin di ilahi kalimatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan serta pembimbing utama, penyuluh keimanan yang tak ada taranya, pemimpin umat yang selalu sabar dan tabah, Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sendeku HP iki tak langkung selama pengajian tutup dimin, lepas pengajian baru buka lagi. Mane tenang memperingati khol iki. Berbicara tentang peringatkan khol pada malam ini, mari kita awali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil maghawis. Mayat itu di dalam kubur, Pak. Mereka para ahli kubur itu fi qabrihi, di dalam kuburnya nasibnya kal gharikil maghawis, seperti orang yang tenggelam di laut yang sedang memohon pertolongan. Mereka para ahli kubur itu sedang merindukan kiriman doa dari orang-orang yang hidup, terutama dari putra-putrinya. Thank you Kiai, Kiai Dahlawi, thank you. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, tetangganya, hadirin hadirat yang masih hidup, termasuk kita yang hadir di majelis ini. Apabila kiriman doa telah sampai kepada mereka, mereka merasa senang hati, nikmat lebih daripada kenikmatan dunia beserta segala isinya. Hadirin ma'asyiral muslimin, beliau almarhum Kiai Haji Sarkasi ini dulu masih muda, Pak, pernah mondok satu pesantren dengan abah saya, Abah Abdul Aziz dari Malang, di pondok pesantren Sumber Baru, pengasuh Kiai Haji Samsudin. Secara kebetulan anak beliau ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Dahlawi Zarkasi Kak Dinto, juga satu pondok pesantren dengan saya di pondok pesantren Sidogiri, bahkan satu kelas, Pak. Mulai dari kelas 2 sanawiyah, kelas 3, kelas 4, dulu ada kelas 4, Pak, sampai tugas bersama-sama kami, bersama-sama saya. Itu dulu lambak Kak Dinto, Pak, satu kelas. Semangken lain kelas, Pak. Lagi sekarang lain kelas, Dek. Beliau saat ini berada di kelas VIP, kelas khusus. Saya masih berada di kelas ekonomi, Pak. Tapi tidak apalah, biarpun berbeda kelas, yang penting masih tetap satu gerbong dalam perjuangan. Hadirin rahimakumullah, almarhum Kiai Zarkasi ini ketika beliau pergi ke Pontianak, beliau sering, Pak, pergi Pontianak karena di sana punya putri, ya, punya putri di Pontianak, yang rumah putri beliau itu berhadapan dengan keluarga saya. Jadi setiap hari di Pontianak bersama saya, tahu persis keadaan beliau itu. Selama kami bergaul dengan beliau, saya temukan 4 kelebihan yang ada di kepribadian beliau Haji Zarkasi ini. Pertama, beliau ini murah senyum.
Saya sampai heran, kenapa sih Abu Sarkasi ini kok selalu senyum? Setelah kami buka lembaran sejarah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang murah senyum, Pak. Satu contoh, ketika Rasulullah keluar dari rumah menuju masjid, di tengah perjalanan itu Rasulullah diludahi, Pak. Kebetulan yang meludahi itu rumahnya bertingkat. Dari atas panggung diludahi tepat di dagu Rasulullah. Diludahi, Rasulullah senyum. Diludahi senyum, Pak. Besok di waktu yang sama, tempat yang sama, diludahi lagi, senyum lagi, Pak. Memang Rasulullah sendiri mengajarkan tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyum kamu di depan saudaramu adalah sedekah. Tak langkong ki, Pak, menabi panjenengan tera sedekah kita ngagungin obeng nyengir saus, Pak. Nyengir saus, Pak, ampun dadi sedekah. Di hari yang ketiga, seperti biasa Rasulullah keluar dari rumah menuju masjid. Tidak ada lagi yang meludahi. Malah Rasulullah cari, kok hari ini tidak ada yang meludahi saya. Ketika Rasulullah tengok ke atas, ke samping, kanan, kiri, sahabat bertanya, "Ya Rasul, Anda mencari siapa?" Enggak, kadang-kadang ada orang meludahi di tempat ini. "Oh itu ya Rasul, orangnya sakit." Sakit. Dengar Rasulullah sakit, langsung pergi ke masjid, cepat balik ke rumah. Panggil istrinya, "Ya Humairah, wahai penendang gejolak kegersanganku." Jadi Rasulullah itu, Pak, kalau panggil istrinya Humairah, dari kalimat ahmar ditazkir menjadi Humairah yang kemerah-merahan. Rupanya pipi Siti Aisyah itu kemerah-merahan, akati tomat sedikit maden kasebah. Rasulullah panggil, "Ya Humairah, ada makanan ndak di dapur?" "Ada, Mas." Kata Aisyah, "Tolong kamu bungkus, saya bawa jenguk orang sakit." Sebungkus kurma Rasulullah bawa ke orang yang sakit yang tadinya meludahi. Sampai di rumah Rasulullah panggil salam, "Assalamualaikum." Yahudi yang sedang sakit bilang, "Silakan masuk." Begitu Rasulullah masuk, orang yang sakit buka selimut, Pak, lalu mengucapkan, "Shaddaqta ya Muhammad." Anda benar. Tahu pun saya sakit, dari orang-orang kafir Quraisy, teman-teman kami, tidak satu pun yang jenguk kami. Malah Anda Muhammad yang setiap hari sakiti, setiap hari saya ludahi, lebih dulu telah menjenguk saya. Mulai saat ini, saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Dakwahnya dengan senyum dan akhlak. Di satu riwayat yang lain, pernah Rasulullah sedang duduk-duduk, datang seorang laki-laki mengucapkan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, di siang bulan Ramadan saya sempat bersetubuh dengan istri saya, ya Rasul." Rasulullah senyum. "Kamu belum dibatalkan puasanya?" "Belum ya Rasul." "Ya oke." Rasulullah masih senyum, Pak. "Kamu mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tebusan telah kau mengerjakan larangan." Lelaki ini menjawab,
Ya Allah, ya Rasul, jangankan 2 bulan, sebulan saja saya sudah tidak mampu ya Rasul. Tidak mampu, tidak mampu. Kalau iman saya kuat ya Rasul, iman yang tidak kuat. Iman kuat ya Rasul, situl ini yang tidak mampu ya Rasul. Rasulullah senyum. Ya sudah, kalau kamu tidak dapat berpuasa 2 bulan berturut-turut, kau mesti memberi makanan sebanyak 60 fakir miskin. Allahu Akbar. Lelaki menjawab, ya Rasul, orang yang paling miskin di kampung saya itu ya saya. Saya ya Rasul. Oh gitu ya. Senyum lagi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ambil sebungkus kurma, diberikan kepada laki-laki itu. Oke, kau bawa sebungkus kurma ini, kau kasihkan kepada orang miskin di sekitar kampung kamu. Orang ini menjawab, ya Rasul, di kampung saya itu orang yang paling miskin, ya saya. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Rasulullah, ya sudah, kurma ini kamu bawa, kamu makan dengan anak istrimu sebagai tebusan kau telah melanggar larangan. Rasulullah senyum. Maka tidak heran apabila seorang sahabat bernama Abdullah bin Harisah, dia pernah berkata, ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Haris, saya belum pernah melihat seorang pun yang senyumnya lebih banyak dari senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya dengan senyum. Ini rupanya yang dicontoh oleh almarhum Kiai Zarkasi. Yang kedua yang saya temukan, Pak, beliau ini ketika hidupnya setiap gerak dan langkahnya itu bernapaskan dakwah. Setung tempo dan gula bersama beliau di kota Pontianak, Pak. Eka desa bertoko jualan antik, barang kuno. Masuk ke toko itu. Kebetulan saat jual orang Madura. Lalu beliau Haji Zarkasi bertanya, pola berdalampu gantung seantiki sekonah. Oh ini beda bah kari setung. Mana lihat dikasih ditunjukkan. Nampaknya Kiai Zarkasi tahu kalau itu barang palsu. Anika beni barang antik, Pak. Anika barang anyar, coba bisa sampeyan nika poles jadi seakan-akan kuno. Orang saat jual nika lalu ada bu, Pak. Aduh, sampeyan Pak, mitek cerewet Pak. Lemen-lemen Pak cerewet tak. Coba penenang Pak Abi, didiamkan lama-lama, nanti kan antik dengan sendirinya. Kata penjual barang antik ini, Pak. Akhirnya apa? Dia tanya, oh panjenengan Madura, Pak. Iki kuda Madura. Madura nak amah kuda sen asen. Konang. Eka mana ponduk? Iki kasah ponduk Alhamdulillah kasah. Putra kuda sudah di pengasuh yang kak desa. Oh, tadi panjenengan Kiai Zarkasi. Iki. Akhirnya si penjual itu malu, Pak. Kemalu-maluan nyuon sepora. Nyuon sepora Kiai. Lalu Kiai membisikkan dengan ucapan wa ghassa laisa minna. Seorang penipu itu bukan golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain, satu saat saya itu berada di Pontianak, Pak, akan dikirim oleh Majelis Dakwah Islam ke Malaysia untuk mengajar dan berdakwah di sana.
Sebelum saya berangkat minta pendapat kepada beliau. Bah, katinapa menurut pendapat ajunan bila tugaskan dari Majelis Dakwah Islam ke Malaysia. Akhirnya beliau menjawab, itu bagus nak. Yang saya ingat dua nasihat yang saya terima. Nasihat yang pertama kata beliau, ingat kepada syair Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amantu farikuhu wan safa inna ladzidal aisi fin nasobi. Kata beliau, safir tajid iwadan amantu farik, merantaulah nak, di sana akan mendapatkan sahabat sebagai pengganti sahabat yang Anda tinggal. Wan safa inna ladzidal aisi fin nasobi, bersemangatlah karena manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang. Akati Kiai Abdullah Dahlawi dulu susah pak bikin pesantren ini. Thank you. Gula dimin sekitar 50 tahun yang lalu Kak Kantoh cuma beda sekolahan bucor tanggi dimin, banyak bucor. Gula heran tinggal masuk nang daerah Kantoh. Karena manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang dengan keras. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, almarhum Kiai Zulkassim memberikan nasihat kepada saya, ingat pesan Presiden Soekarno. Apa itu bah? Kata beliau, rawe-rawe rantas malang-malang putung, kata beliau. Saya tidak ngerti waktu itu. Apa itu bah? Nah, ini peribahasa Jawa yang artinya segala sesuatu yang merintangi dan halangan maksud dan tujuan hendaklah kamu singkirkan. Berkat dua nasihat dari motivator utama bagi pribadi saya itu, saya berangkatlah ke Malaysia. Di sana sampai 11 tahun pak. Setelah 11 tahun di Malaysia mengajar, pindah saya ke negara Brunei Darussalam. Sampai 19 tahun di Brunei mengajar di sana. Corona kemarin baru saya pensiun balik. Sekitar 1 bulan yang lalu beliau pergi ke rumah saya pak di Malang. Ingat kenangan masa dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan yang saya ketahui di pribadi beliau ini, suka menyatukan dan mendamaikan umat yang dulunya berselisih dan bermusuhan. Satu ketika saya diajak oleh beliau ke satu kampung, yang kampung ini menurut ceritanya bermusuhan. Ingat saya di daerah Sungai Jawi Bunempat. Sampai di sana orang sudah berkumpul. Simpel beliau ini dakwahnya. Kamu semua muslim ya, panjenengan Islam iki. Pola ngerengah gula ngora rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingki poron kiai ke masyarakat. Mun panjenengan ke poron rombongan ke surga bersama Rasulullah, kau ngireng sifat-sifatnya Rasulullah. Apa itu? Kata beliau, Rasulullah itu punya sifat in udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in husima yasmut wa la yujawib. In udiya ya'fu, Rasulullah apabila disakiti memberi maaf pak. Rasulullah manabi isakeen poron nyepora. Wa la yu'aqib, dan beliau tidak dendam. Wa in husimah yasmut wa la yujawib. Apabila Rasulullah dimusuhi, diam tidak menjawab. Dengan kalimat yang singkat ini, masyarakat yang awalnya bermusuhan akhirnya menjadi damai, kompak, rukun dan bersatu berkat nasihat beliau ini. Itu yang saya ketahui pak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan memang memerlukan perpaduan, perlu kerukunan, perlu bersatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil di dalam dakwahnya
di antaranya karena bersatunya para sahabat yang membantu perjuangannya. Apa yang kami maksudkan? Rasulullah itu yang dikenalkan sahabatnya ada 4, Pak. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pertama, Abu Bakar Siddiq. Beliau ini adalah seorang ulama diplomat. Ulama karena beliau selalu memimpin jamaah di masjid. Diplomat karena beliau ahli dalam bidang politik. Satu contoh, di waktu perjanjian Hudaybiyah antara Mekah grup kafir Quraisy dengan Madinah grup Rasulullah mengadakan satu perjanjian yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Salah satu pasal dalam perjanjian itu disebutkan apabila ada orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, pihak Rasul wajib mengembalikan orang itu ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, pihak kafir Quraisy di Mekah tidak wajib mengembalikan orang itu ke Madinah. Pada saat itu sahabat banyak yang tidak setuju, Pak. Banyak yang protes. Ini tidak adil ya Rasul. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Tenang, tenang sahabat, tenang kawan. Perjanjian ini memang tidak adil, kata Abu Bakar. Tapi sebenarnya satu keuntungan besar bagi kita umat Islam. Kenapa? Kalau orang Mekah datang ke Madinah, masuk Islam, pihak Rasul wajib mengembalikan orang itu ke Mekah. Artinya dapat menyebar luaskan Islam di Mekah di sana. Tapi kalau Islamnya mereka hanya sekedar berpura-pura, kita akan selamat dari rongrongan orang-orang munafik. Sayyidina Abu Bakar ahli dalam strategi politik. Kepandaian cara berpolitiknya dibuat membantu perjuangan baginda Rasul. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau ini adalah imam tapi jenderal. Imam karena beliau selalu memimpin jamaah di masjid, jenderal karena beliau selalu memimpin angkatan perang. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ini santri ekonom, Pak. Santri karena selalu beliau memimpin jamaah di masjid. Ekonom karena beliau bergerak di bidang bisnis. Sebagian keuntungan bisnisnya dibuat membantu perjuangan baginda Rasul. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Ini pemuda cerdas. Beliau mengorbankan jiwa dan raganya di malam Rasulullah mau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Saat Rasulullah mau hijrah, Pak, dari Mekah menuju Madinah, rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang kafir Quraisy itu, Pak, mau dibunuh. Rasulullah tahu kalau akan dibunuh. Sayyidina Abu Bakar tahu kalau Rasul akan dibunuh. Ali bin Abi Thalib pun tahu kalau Rasulullah akan dibunuh. Detik-detik Rasulullah mau pindah hijrah dari Mekah menuju Madinah, Ali dipanggil. Ali, kau ke sini. Tolong kau ganti tempat tidur aku, kata Rasul. Allahu Akbar. Apa artinya itu? Mengganti mati, Pak. Panamun Kiai Abdul Qadir esora ganti mati. Poron ki, Pak. Ki, Kiai. Poron, Pak, ganti mati. Mengganti tempat tidur Rasul berarti mengganti mati. Maka Ali bin Abi Thalib bersedia mengorbankan jiwa raganya demi membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ali bin Abi Thalib
bersedia mengorbankan jiwa dan raganya? Jawabannya cuma satu, Pak, yaitu iman. Kalau iman sudah berbicara, sengatan terik matahari yang panas membakar akan terasa lebih indah dari sinar bulan purnama. Kalau iman sudah berbicara, penjara bisa terasa lebih indah dari istana. Kalau iman sudah berbicara, yang jauh dia jadi dekat, yang takut pun lalu jadi berani. Bahkan tali gantungan pun laksana lambaian tangan bidadari. Iman. Paham tangki, Pak? Iman. Alangkah indahnya kalau keempat-empatnya ini, Pak, profesi boleh beda tapi mengarah ke arah tujuan yang sama. Yang satu ahli politik, mereka yang saat ini sedang duduk di kursi legislatif, yang saat ini sedang duduk di kursi DPR, Bapak TNI, Bapak polisi, para konglomerat pengusaha, orang-orang kaya, dan anak muda. Kalau empat-empatnya ini bersatu, insya Allah akan tercapai tujuan Indonesia emas yang akan datang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita. Amin. Memerlukan persatuan, Pak. Oleh karena itu, Imam Ghazali pernah berpesan, kun kal yadain, jadilah seperti kedua tangan, wala takun kal udunain, jangan jadi seperti kedua telinga, Pak. Lihat kopeng dan gula panjenengan, Pak, berdekatan, Pak, tapi tak tahu mana pangki. Dekat tapi tidak pernah bertemu. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, kun kal yadain, jadilah seperti kedua tangan. Coba kita lihat tangan kita, Pak. Menapi panjenengan jalan secara otomatis, kalau tangan yang ke depan, kiri mengalah, Pak, ke belakang. Saat tangan kiri ke depan, kanan mengalah ke belakang, Pak. Coba kalau kedua-duanya tidak mau ngalah. Robot. Umat Islam kadang-kadang seperti robot, Pak. Statis, beku, kehilangan dinamika perjuangan. Kemudian kedua tangan ini, Pak, caranya jika tangan kanan gatal, kiri tidak perlu diundang. Datang garuk-garuk tangan yang kanan, Pak. Thank you. Sebaliknya, jika tangan kiri yang gatal, kanan tidak perlu dijemput, tidak diperundang. Datang garuk-garuk tangan kiri. Thank you, Pak. Dua-dua pada gatal bisa garuk-garukan kedua-duanya, Pak. Kompak, rukun, dan bersatu. Pembagian tugasnya selalunya tangan kanan yang bagus-bagus. Mempersilakan tamu datang masuk ke rumah kita, persilakan pakai tangan kanan. Makan pakai tangan kanan. Sign tanda tangan pakai tangan kanan. Hitung duit pakai tangan kanan. Nah, tapi walaupun demikian yang dikerjakan oleh tangan bagus-bagus, ini kiri tidak pernah protes, Pak. Apa kata tangan kiri? Dia mengatakan, saya memang bagian pembersihan di belakang. Tangan kiri bilang, saya memang bagian pembersihan di bagian belakang. Rukun, kompak, damai, dan bersatu. Sungguh pun tangan kanan kerjanya yang bagus-bagus, ini punya timbang rasa. Apa kata tangan kanan? Wahai kiri,
kau jangan cemas sayang. Biarpun yang hitung duit itu aku, kalau nanti aku banyak duit, boleh aku belikan jam, kau boleh pakai. Allahu Akbar, rukun damai kompak bersatu kedua tangan ini, Pak. Adapun mekanisme kerjanya, pembagian tugasnya seperti kelima jari-jari. Ini ibu jari. Ibu jari saya ibaratkan pemerintah. Kalau diginikan oleh pemerintah lumayan. Pondok pesantren Al-Hamidiyah kalau diginikan oleh pemerintah lumayan. Kalau diginikan kiamat, Pak. Ini pemerintah. Yang kedua, telunjuk. Telunjuk ini simbol orang-orang kaya. Kenapa? Kerjanya orang kaya kan tukang nunjuk, Pak. Masjidnya bikin sana ya, panti asuhannya sana, madrasahnya sebelah sana. Ini kalau orang kaya yang nunjuk, cepat selesai, Pak. Jak setan diobang, Pak, nunjuk, tak laku, tak laku. Inna darahima bil mawatini kulliha taksur rijala mahabata wa jamalah. Duit itu berada dimanapun, taksur rijala mahabata wa jamalah, ia memberikan wibawa dan keindahan bagi para pemiliknya. Jadi mun orang ni kebanyak obeng Pak, mun dadi orang sakit soki wibawa. Makanya ada beda-beda tu kolong. Jak tandi saja, Pak. Jak dadi orang miskin kapi. Kok tu beda orang sesoki, Pak. Mesti ada yang kaya. Itu. Yang ketiga, ulama. Ulama ini warasatul anbiya. Tugasnya ulama alladzina yanduruna al-umma bi'ainir rahmah. Tugasnya ulama ini memandang umat dengan mata kasih sayang, mengayumi, memelihara, membimbing. Akati Kiai Dahlawi kan tugasnya membimbing, mengayumi dan sayang kepada masyarakat. Juga Kiai Abdul Qadir, Kiai Hamin Syirjuddin mengayumi masyarakat. Belum pernah seorang ulama berkata, sudah dari Kiai Dahlawi belum pernah saya dengar kita asa golok, kita asa celoret, kita berperang, kita tentukan waktunya. Belum pernah Kiai Dahlawi ada bu sekian tepaki, karena ulama. Contoh ulama lagi yang paling senang, macam Sayyid Zulfikar, Pak. Beliau ini mengayuni umat. Dah orangnya ganteng, suaranya merdu menawan, zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu zuriyah asli, Pak, dari marga Asy-Syaibani Al-Idrisi. Biarpun zuriyah asli, saya belum pernah dengar dari Sayyid Zulfikar mengatakan di tubuh saya ada mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah. Maaf, saya memuji keluarga saya sendiri, Pak, karena saya dengan beliau masih satu gerbong di Bani Batu Kolong. Ini adalah ulama. Simfani minan nas idza saluhan nasu kulluh. Dua golongan di antara manusia, apabila kedua-duanya baik, maka baiklah seluruh manusia secara keseluruhan. Wa idza fasadan nasu kulluh. Apabila keduanya rusak, hancur binasalah manusia secara keseluruhan. Siapakah dua golongan ini? Ala wahumal ulama wal umara, yaitu golongan ulama dan pemerintah.
Kalau ulama dan pemerintah bersatu gini Pak, maka jadilah simbol oke. Oke. Yang keempat ini adalah jari manis, adalah pemuda. Karena di masa muda adalah masa yang paling manis. Semua harapan berada di tangan pemuda. Harapan calon kiai akan datang adalah di pemuda. Harapan calon presiden adalah pemuda. Harapan calon pimpinan masa yang akan datang adalah pemuda. Harapan cewek cantik adalah pemuda. Oleh karena itu Syekh Mustafa Al-Hulayani berpesan, inna fiadikum amrul ummah. Di tanganmulah wahai anak muda tentang segala urusan umat. Wa fi iqdamikum hayataha, dan dalam kemajuanmu lah tentang kehidupan mereka. Oleh karena itu faqdamu iqdamal asadil basil, maka berjuanglah laksana serangan singa yang ganas. Nah, malam ini kami menghimbau kepada adik-adik remaja, kepada adik pemuda santri Pondok Pesantren Al-Hamdiyah khususnya, dan pemuda Indonesia pada umumnya, saya menghimbau malam ini kita sing-singkan dengan baju, berjuang untuk menegakkan kembali syiar agama yang hampir roboh di bumi Nusantara ini. Pemuda. Yang kelima, kelingking. Ini wanita. Barangnya kecil Pak, wanita. Kemana-mana boleh masuk. Ke lubang kuping masuk, ke lubang hidung masuk. Pemuda. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan adalah tiang negara. Ibu-ibu yang belakang, tiang. Perempuan adalah tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad. Apabila bagus perempuan, bagus negara. Wa idza fasadat fasadal bilad. Apabila rusak wanita, hancur negara. Sekali lagi, kalau kelima-limanya dapat bersatu Pak, pemerintah, orang-orang kaya, ulama, pemuda dan wanita, insya Allah akan tercapai Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu baru yang ketiga. Yang keempat, kelebihan beliau almarhum Kiai Zarkasi ini yang saya tahu Pak, suka atau senang bersilaturahmi. Saya selalu diajak Pak ke desa-desa, ke kampung-kampung oleh beliau bersilaturahmi. Alhamdulillah, dengan adanya majelis haul pada malam ini masih ada suasana hari raya ya, yang terakhir bulan Syawal. Asalnya kita tidak tahu, jadi tahu. Asalnya tidak kenal, jadi kenal. Setidak-tidaknya adanya haul malam ini dua manfaat bagi kita. Pertama adalah dapat bersilaturahmi. Yang kedua zikrul maut, yaitu ingat mati. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu 1 Syawal, hari raya Pak, pertama setelah Rasulullah sholat Idul Fitri, Rasulullah angkat tangan, amin, mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Sahabat yang ada di sekeliling Rasul pada waktu heran, kenapa ya Rasulullah mengucapkan amin, amin, padahal di sekitar kita tidak ada yang berdoa.
Didengar oleh Rasulullah, akhirnya sahabat dipanggil ke sini. Dengarkan ya, baru ini ada malaikat Jibril datang jumpa saya. Malaikat Jibril mau berdoa kepada Allah. Bilang, ya Muhammad, kau ucapkan amin. Pertanyaannya Pak, kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang menjawab amin, apa iya doa itu tidak diterima? 3 permohonan doa yang dilaksanakan oleh malaikat Jibril. Pertama, doa malaikat Jibril, ya Allah, kami mohon jangan diterima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapak. Rasulullah jawab amin. Anak yang durhaka kepada ibu bapak. Coba kita bayangkan Pak, dulu kita masih kecil ya. Bapak pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang untuk mencari nafkah semata-mata untuk membesarkan anaknya. Ibu kita yang melahirkan, pilihan antara hidup dan mati. Saat melahirkan kita Pak, ibu kita dulu kejap-kejap mata ibunda menyembur basah, mencucurkan bola-bola air mata, menggelinang di kedua pipinya tidak terasa karena menahan pekik dan jerit irama hidup yang serba pahit. Ini barangkali yang terangsang di hati saudara kita yang saat ini sedang merantau di Jakarta, kerja di Surabaya, kerja di Pontianak, kerja di Malaysia di saat Idul Fitri, mudik balik kampung Pak, semata-mata ingin bermaaf-maafan, cium tangan ibu bapak kita. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah kami mohon jangan diterima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ada kaum ibu tangki kayak apa? Sobeng tangki. Panamun berdekayan ibu masih tanya, Pak Kiai, kalau suami yang durhaka kepada istri bagaimana Pak Kiai? Jawabannya, malaikat Jibril ketika berdoa tidak membicarakan itu. Tadi Pak. Jadi bani nekuk menang karo TV Pak. Malaikat Jibril tak dua kati nikah. Yang nomor 3 berdoa lagi, ya Allah kami mohon jangan diterima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslim. Rasulullah menyebut amin. Memang Pak, memberi maaf itu adalah lebih berat daripada minta maaf. Bahkan kalau Rasulullah mengambil lebih Pak, mengambil bonus tentang silaturahmi. Apa kata Rasul? Silman koto akah, bersilaturahmilah kepada orang yang marah kepada kamu. Corona penting sampean Pak. Bersilaturahmi de orang se akikir ke panjenengan. Corona penting Pak. Alhamdulillah penting. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara berbuat baik kepada ibu bapak kita yang saat ini kedua orang kita sudah wafat. Ini perlu kita perhatikan anak-anak muda ya, ibu bapak. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada ibu bapak kita yang telah wafat, yang telah meninggal. Ada 3 cara Pak. Cara yang pertama adalah almarhum almarhumah
selalu merindukan istighfar dari anak-anaknya. Jadi mesti kita selalu beristighfar, Pak, berdoa untuk ibu bapak kita yang telah pulang ke rahmatullah. Yang nomor 2 adalah berbuat baik, melanjutkan apa yang dikerjakan oleh ibu bapak kita. Melanjutkan perbuatan baik yang dikerjakan oleh ibu bapak kita. Mungkin dulu masa hidupnya belum sempat kita berbuat baik. Setelah wafat, lanjutkan perbuatan baik ibu bapak oleh kita sendiri. Yang ketiga, apabila ada rezeki, bersedekahlah untuk ibu bapak kita yang sudah meninggal. Diniatkan ibu bapak kita yang sudah meninggal. 3 inilah cara kita berbuat baik kepada ibu bapak kita yang telah pulang ke rahmatullah. Hadirin sekalian, semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan jazakumullah khairan. Ajunan para masyayikh, para sepuh, hadirin hadirat, para tamu undangan rahimakumullah. Selanjutnya, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejenak marilah kita ikuti bersama dan kita amini bersama pembacaan doa kepada yang mulia Kiai Haji Abdul Halim dari Dampit Malang kami haturkan. حمدا يفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما بسلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا ومسلم. اللهم اهدنا بما هديت به النبيين والصديقين والى الصراط المستقيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أشياء قدير واختم لنا وإيهم بحسن الخواتم واختم لنا وإيهم بحسن الخواتم واختم لنا وإيهم بحسن الخاتم ببركة والشفاعة والهدي إلى الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Cik, loh. Cik, loh. Dihimbau keseteja para alumni yang tergabung dalam organisasi asas sebadana ramah tamah esok ona tak pleman dimin keangkui bersama-sama sowan de ke pengasuh. Sekali lagi atas instruksi dimohon de keseteja para alumni yang tergabung dalam asas untuk bersama-sama bisa sowan kepada pengasuh. Matur segelangkap.